cinta inilah yang menjadi alasan Nabi Muhammad SAW diturunkan di muka bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Parigi Edu yang kami hormati, melihat kondisi di zaman sekarang, tentulah kita tidak asing lagi mengenai banyaknya perbedaan yang terjadi, baik dari perbedaan watak antara sesama manusia, laki-laki yang keras, perempuan yang lemah lembut. Belum lagi kita dihadapkan perbedaan antara suku dan bangsa. Belum lagi di antara agama kita sendiri pun juga memiliki banyak macam perbedaan, apalagi dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Namun hadirin, yang perlu kita tekankan di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sekalipun menciptakan dunia ini dengan berbagai macam, dengan banyaknya perbedaan, namun Allah juga Subhanahu wa taala menciptakan sebuah solusi bagaimana cara kita menyikapi perbedaan tersebut. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir." Wahai manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, sesungguhnya kami menciptakanmu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu, agar apa? Agar kalian saling memahami. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kalian, orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha 'alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ibrah yang bisa kita ambil dari ayat tersebut adalah untuk memberikan pemahaman bagi kita bahwa adanya perbedaan laki-laki perempuan, suku-suku, ada yang keras, ada yang lemah lembut, ada yang penuh dengan kasih sayang, ada yang berwatak tegas, belum lagi perbedaan agama dan lain sebagainya. Itu harus ditanggapi dan disikapi dengan landasan saling memahami, saling mengenal, saling mengerti satu sama lain. Itulah diksi yang dimaksud lita'arafu. Kenapa setiap perbedaan ini harus disikapi dengan saling memahami? Karena saling memahami atau saling mengetahui antara perbedaan itu akan menciptakan yang namanya cinta. Yang mana cinta inilah yang menjadi alasan Nabi Muhammad SAW diturunkan di muka bumi ini. Karena kita tahu Nabi Muhammad diutus sebagai apa? Sebagai rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Karena itulah Allah menciptakan solusi bagi adanya perbedaan agar kita saling memahami, saling mengerti untuk menciptakan yang namanya cinta di muka bumi ini. Sebaliknya, kalau kita tidak mensikapi, tidak menyikapi perbedaan antar kelompok misalnya, antar aliran, antar ormas, antar agama dan lain sebagainya, kita tidak menyikapi perbedaan tersebut dengan rasa saling memahami, saling mengerti, maka yang lahir adalah benci, yang lahir adalah hasud. Karena itu disarankan bagi kita ketika kita mengalami perbedaan, ketika kita berbeda pendapat, ketika kita berbeda ajaran, berbeda aliran dengan orang di sebelah kita, maka jangan sekali kita landasi dengan kebodohan, namun landasilah dengan pengetahuan.
agar yang lahir adalah cinta. Hal ini sesuai kaum muslimin. Hal ini sesuai dengan bagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW pertama kali. Jadi ada sebuah kisah diriwayatkan di dalam sebuah hadis. Hal ini tertulis di dalam kitab Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, kemanusiaan sebelum keberagamaan, yang dikarang oleh Habib Ali Al-Jufri. Di situ beliau mengambil sebuah hadis ketika ada seorang Arab Badui. Ini Arab Badui ini Arab nomaden ya, Arab kampungan, orang Arab yang tinggal di pelosok ya. Kemudian dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi baru saja terangkat menjadi Nabi. Nabi Muhammad baru terangkat jadi Rasul. Ketika itu si Arab Badui ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, apakah engkau utusan Allah?" Nabi menjawab, "Iya, saya benar, utusan Allah." Kemudian si Arab tadi berkata lagi, "Dengan apa engkau diutus oleh Allah?" Maka Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaan Arab Badui tersebut, "Antuwassalul arham, antuwassalul arham, wa tuhqan ad-dima, wa tu'amman as-subul, wa ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, wa tukassirul awsan." Antuwassalul arham, yaitu sambunglah silaturahmi. Wa tuhqan ad-dima, haknud dima, itu artinya hentikan pertumpahan darah. Wa tu'amman as-subul, dan amankanlah jalan-jalan. Wa ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya. Wa tukassirul awsan, dan juga hancurkanlah berhala-berhala tersebut. Ada 5 poin yang Nabi Muhammad sampaikan kepada si Arab Badui tadi. Namun 3 poin pertama ini menjelaskan kepada nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai kemanusiaan, yaitu sambung tali silaturahmi, kemudian hentikan pertumpahan darah, dan yang ketiga, amankan jalan-jalan. Jangan sampai di jalan banyak perampok, banyak begal dan lain sebagainya. Barulah setelah 3 nilai-nilai persaudaraan, nilai kemanusiaan tadi, Nabi berdakwah terhadap nilai-nilai tauhid, yaitu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun, serta hancurkan berhala-berhala tersebut. Dari cerita tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW begitu menekankan kita untuk menerapkan nilai-nilai kemanusiaan sebelum adanya nilai-nilai keberagamaan. Di sini saya tidak bilang kemanusiaan sebelum agama, tapi kemanusiaan sebelum kita mempraktekkan segala macam ritual atau segala macam bentuk keimanan dalam agama. Karena itulah Islam itu merupakan agama cinta, agama yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Bahkan kalau kita lihat di sebagian hadis dikatakan bahwa Nabi mengecam orang yang tidak mau menyambung silaturahmi. Nabi Muhammad bersabda, "La yadkhulul jannah," tidak akan masuk surga, "qati'ur rahim," tidak akan masuk surga. Siapa yang enggak akan masuk surga itu? Adalah orang yang memutus silaturahmi. Seperti itu. Hadirin jamaah dimanapun Anda berada, karena itu sekali lagi kita tingkatkan bahwa dakwah terhadap kemanusiaan ini itu diawali dari bagaimana kita bisa menyikapi adanya perbedaan dengan rasa saling mengetahui, saling mencintai satu sama lain. Kemudian dakwah terhadap persaudaraan yang kedua adalah dengan mendahulukan nilai-nilai kemanusiaan sebelum kita mempraktekkan segala macam ajaran agama. Karena inti dari Islam itu adalah keselamatan. Sebagaimana kata Islam dari kata salima yaslamu, artinya selamat. Maka orang yang mengaku muslim seharusnya dia selamat orang lain dari perkataannya dan tangannya. Man huwal muslim? Al-muslimu man saliman nasu bilisanihi wa aidihi. Muslim itu adalah ketika orang lain selamat dari lidahnya, selamat dari tangannya. Artinya
orang yang mengaku muslim, dia harus menciptakan keselamatan bagi setiap manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian poin-poin yang dapat kami sampaikan. Kiranya ini bermanfaat bagi diri kita, terutama bagi saya sendiri dan juga kepada para hadirin yang sedang menyaksikan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.